terkadang amin dunia dalam dosa, terjebak dalam kebencian yang menghancurkan. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Salam adik-adik. Shalom adik-adik Layan PA. Yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah pada bulan April. Apa sih bedanya? Kali ini PA Bethesda akan mengadakan PA Bethesda Got Talent. Nah, adik-adik yang talentanya di bidang nari, Menyanyi baca puisi, atau pantomim, yuk segera ikutan. paling lambat tanggal 3 April 2020. Info lebih lanjut, adik-adik bisa hubungi Kak Fanya atau mungkin kunjungi IG atau Instagram PA Bethesda. Yuk, ditunggu ya. Cepetan ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik kabarnya? Kakaknya sehat? Puji Tuhan. Gimana nih Kak Eva? Puji Tuhan sehat juga dong kakaknya. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi adik-adik jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di link ya adik-adik. Ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah hari Minggu, kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lain.
Adik-adik, dengan tetap berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami adik-adik di sini bisa berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih melalui jaringan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tolong berkati kami, semoga kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan pujian pembukaan Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari teman kita. Sebelum itu, adik-adik, mari kita duduk dengan tegak dan baik. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari adik Shendina dari sektor Hosiana. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur. Tapi sebelum itu, adik-adik berdiri dan menyiapkan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 27. Pembacaan Mazmur akan dibacakan oleh adik Brigita dari sektor Yerusalem. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
Demikianlah pembaca Alkitab dari firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, dengan tetap duduk tegak kita akan memuji Tuhan sebelum memasuki firman. Dari Kidung Ceria 156, langit dan bumi akan lenyap. Adik-adik, kalau tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sekarang kakak mau ajakin kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Yuk, udah pada lipat tangan? Udah belum? Pinter. Kalau gitu sekarang kita lipat tangan, habis itu tutup mata. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari Minggu ini Engkau boleh panggil kami untuk sama-sama mendengarkan cerita cinta dari Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada hari Minggu ini yang boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu di sini Tuhan dapat tertanam di hati kami, menjadi tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami pengertian dan juga untuk papa mama ataupun ada yang mendampingi kami di sini juga dapat mendapat berkat dan juga dapat membimbing kami menjadi anak kesayangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut cerita cinta dari Engkau, pesan cinta dari Engkau lewat firman-Mu pada hari Minggu ini. Amin. Oke, kalau gitu sekarang kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Udah berdiri belum? Belum tuh? Sip. Sekarang Alkitabnya disiapkan dan langsung aja kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan dibacakan oleh adik Graciela dan Isai. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Matius 12 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, hai teman-teman. Bacaan firman hari ini terambil dari kitab Matius 12 ayat 13 sampai 15a. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh adik Graciela dan Isai. Terima kasih ya. Yuk kita sama-sama angkat pujian Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Kok ada yang jawab sih? Shalom. Perkenalkan nih, nama kakak Diaken Marina Berlian.
ini kayaknya pertemuan pertama kita ya, baru kenalan ya. Salam kenal ya, kakak bisa dipanggil Kak Bian. Nah, di hari Minggu ini Kak Bian mau cerita-cerita nih sama adik-adik di rumah. Tapi sebelum cerita, kakak mau tanya dulu. Siapa yang sekolahnya udah kembali offline? Coba angkat tangan. Siapa aja sih, coba dong. Yang udah kembali offline ke sekolah, ketemu bu guru, siapa? Wah, banyak juga ya. Gimana perasaannya adik-adik? Seneng ya? Bisa ketemu lagi sama teman-teman, bisa ketemu bapak ibu guru, bisa ke sekolah. Wah, kakak juga ikut senang nih. Selain kembali sekolah offline, tapi tetap dengan prokes ya, kakak mau tanya lagi. Siapa yang biasanya ke sekolah itu diantar sama papa mamanya? Apa yang masih diantar papa mama? Atau ada yang udah naik sepeda sendiri? Siapa nih? Wih, kalau dulu kakak ke sekolah naik sepeda. Ada nggak nih yang naik sepeda ke sekolah? Siapa? Atau masih belajar naik sepeda ke sekolah? Oke deh, pinter. Mau diantar papa mama, mau naik sepeda sendiri ke sekolah, pokoknya tetap harus bangun pagi dan harus tepat waktu ya ke sekolah. Nggak boleh terlambat. Tapi adik-adik, kalau misalnya gini nih, waktu lagi perjalanan ke sekolah naik sepeda, tuk gitu kan ya. Bener sih, naik sepeda itu kan di kayu ya, kenapa pakai tangan ya Kak Bian ya? Tuk gitu kan, lagi enak-enak naik sepeda, bawa tas sama teman-teman, menyusuri jalan. Wah, 5 menit lagi udah mau masuk sekolah nih. 5 menit lagi udah jam 7. Tapi pas di jalan, tiba-tiba adik-adik melihat ada satu teman di sana yang lagi berhenti, sepedanya pun oleng, dia menangis dan terjatuh. Ternyata itu temannya adik-adik. Waduh, gimana nih? 5 menit lagi udah mau sampai ke sekolah. Dan adik-adik melihat ada temannya adik-adik di sana yang terjatuh karena ban sepedanya bocor atau mungkin dia tertabrak sesuatu. Wah, kira-kira kalau adik-adik ketemu sama temennya di jalan pas lagi perjalanan ke sekolah nih, udah mau jam 7 nih, udah mau masuk, udah mau bel, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan menyamperin mereka atau dia samperin, atau biarin Kak, aku udah terlambat, aku mau ke sekolah aja? Adik-adik yang mana nih? Ayo kakak pengen dengar. Siapa yang memilih langsung mengayuh sepeda ke sekolah? Mana nih? Kalau yang memilih untuk menolong temannya yang terjatuh siapa? Coba angkat tangan lagi. Yang memilih untuk langsung aja naik sepeda ke sekolah. Kalau yang memilih menolong temannya? Wow, banyak juga ya ternyata. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini di Matius 12 ayat 9 sampai 15, kita diajarkan dan kita mendengar cerita pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang lumpuh di hari Sabat. Nah, adik-adik, tahu nggak sih, hari Sabat itu kalau di Israel sana tuh ya, di Israel ya, bukan di Indonesia, kalau lagi hari Sabat itu nggak boleh yang namanya bekerja, nggak boleh. Ada yang bekerja kena hukuman. Jadi nggak boleh sekolah, itu apalagi. Pokoknya nggak boleh bekerja, nggak boleh ke mall, nggak boleh main futsal, nggak boleh main Mobile Legend, nggak boleh main TikTok, nggak boleh. Pokoknya waktu hari Sabat tuh nggak boleh. Nanti kena hukuman. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus menolong, bekerja untuk menolong orang yang tangannya
cerita tadi, kalau adik-adik lagi di jalan mau ke sekolah, entah lagi diantar papa mamanya atau mungkin naik sepeda ke sekolah dan melihat temannya ada yang terjatuh, entah karena tertabrak atau sepedanya rusak dan menangis, tapi waktu sudah menunjukkan mau jam 7, takutnya telat, apakah adik-adik akan menolongnya? Kalau dari cerita Tuhan Yesus, maka jawaban yang benar adalah yes, benar banget. Harusnya ditolong. Benar. Kalau ada teman yang kesusahan, ada teman yang terjatuh pada saat perjalanan ke sekolah, harus kita tolong. Jadi jangan malah naik sepeda, bye, aku gak kenal. Ya gitu dong. Atau malah mungkin ambil handphonenya sambil ambil status, hei tadi teman aku jatuh. Jangan ya, tak boleh. Harus disamperin dan ditolong. Tapi kok kalau misalnya nanti aku terlambat datang sekolah dimarahin bu guru gimana? Nggak apa-apa. Cerita aja ke bu guru kalau misalnya tadi adik-adik habis menolong teman yang jatuh. Ibu guru pasti akan mengerti. Nah, dari cerita Tuhan Yesus di Matius 12 ayat 9 sampai 15, kita belajar kalau menolong orang dan berbuat baik itu harus dilakukan setiap hari. Tidak ada batasan hari dan bahkan setiap jam. Tidak ada batasan jamnya. Dan bahkan kepada semua orang. Tidak memandang dia teman kita atau bukan, tidak memandang warna kulitnya, dan juga tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Siapapun harus ditolong di hari apapun itu, dimanapun dan kapanpun. Ketika adik-adik melihat ada teman yang kesusahan, ketika adik-adik melihat teman yang menangis, atau mungkin melihat ada yang lagi terjatuh, atau mungkin nggak bawa bekal makan siang, atau pensilnya hilang, maka kita harus berbuat baik. Cara apa? Menolongnya. Oke, kakak mau tanya kalau gitu. Menurut adik-adik dari ceritanya Tuhan Yesus juga tadi, ya, ini sekarang kakak mau tanya nih. Perbuatan baik apa sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Apa? Nggak dengar. Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik apa? Mujizatnya? Yes, betul banget. Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang lumpuh, ya. Jadi Tuhan Yesus berbuat baik pada saat di hari Sabat, dan tentu saja itu mendatangkan sukacita buat orang yang tangannya lumpuh menjadi sembuh. Kalau menurut adik-adik, kenapa sih kita harus berbuat baik? Ayo kakak pengen dengar nih. Kenapa sih kita itu harus berbuat baik? Kenapa enggak berbuat baiknya pilih-pilih aja, atau aku maunya berbuat baik buat teman satu geng aku aja, aku maunya berbuat baik buat saudara aku aja, aku maunya berbuat baik buat dia aja deh kak, soalnya dia cakep. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kok adik-adik? Karena kita anak siapa? Iya sih, anak papa mama sama anaknya. Bener banget, anaknya Tuhan Yesus. Kalau anaknya Tuhan Yesus, maka harus meneladani Tuhan Yesus juga dong. Kita meneladani bagaimana Tuhan Yesus berbuat baik, menolong sesama, ya kan? Dan dengan kita berbuat baik, maka kita juga menjadi berkat buat sesama. Bayangin kalau temennya adik-adik tadi yang jatuh ditolong, pasti dia akan senang dong, akan sukacita. Dia akan mengabarkan kepada teman-teman semua kalau aku tadi sebelum ke sekolah aku ditolong loh sama dia, aku senang deh, keren banget ya anaknya Tuhan Yesus, ternyata baik ya. Sih, kita dapat menjadi berkat untuk sesama. Jadi jangan lupa adik-adik, untuk penting berbuat baik kapan aja? Senin, Selasa, Rabu doang? Enggak dong, setiap hari, jam berapapun itu, dan kepada siapapun itu. Kalau gitu terakhir, kakak mau kasih challenge
buat adik-adik semua. Kakak mau kasih tantangan buat adik-adik semua. Kakak mau ngajak selama seminggu ke depan untuk mengerjakan yang namanya proyek kebaikan. Proyek kebaikan? Apa itu kakak? Maksudnya membangun ini hotel baik atau mall kebaikan? Bukan membangun gedung. Tapi proyek kebaikannya selama seminggu ini kakak mau ajak adik-adik melakukan kebaikan satu hari, satu aja. Terus dicatat minimal 1 deh, kalau bisa 10 malah bagus. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti sampai ketemu ibadah PA lagi, ya. Coba dicatat dalam 1 hari adik-adik sudah melakukan kebaikan apa. Bisa dengan meminjamkan pensil, atau mungkin berbagi bekal makan siang, atau mungkin itu tadi menolong teman yang mungkin sedang terjatuh dari nangis. Dicatat di buku catatannya, nanti kasih tahu papa mama atau mungkin kakak-kakak lain PA-nya ya. Nanti minggu depan kita sama-sama bahas. Setuju? Mau mengerjakan proyek kebaikan ini? Oke ya? Kakak tunggu minggu depan nanti akan dibahas sama kakak lain selanjutnya. Ya, kalau gitu adik-adik, tapi ingat ya, proyek kebaikannya bukan berbagi jawaban pada saat ulangan ya. Itu bukan berbagi kebaikan, oke? Itu namanya mencontek ya adik-adik ya. Oke deh kalau gitu adik-adik, demikian renungan firman Tuhan, surat cinta langsung dari Tuhan Yesus untuk ngajarin kita rajin berbuat baik. Adik-adik, jangan lupa ya, proyek kebaikannya tadi dikumpulkan terakhir minggu depan tanggal 30 Maret dan nanti bilang ke papa mama untuk dikirimkan lewat WhatsApp grup. Jadi papa dan mama yang lagi menonton ini atau mungkin kakak adik yang sedang mendampingi, jangan lupa untuk membantu adik-adik lain mencatat paling tidak sehari 1 kali aja kebaikan yang dilakukan. Nanti di-share lewat WA ya, seperti tertera di layar. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan bersama-sama Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Adik-adik, kalian mau ngajak kita semua untuk berdoa syafaat. Kita sama-sama mendoakan teman-teman kita dan juga kita membawa firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar supaya menjadi rema dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama kita tutup mata. Masya bilangin, tutup mata dong. Tutup mata. Tuh, lipat tangan. Bukan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Engkau boleh mengajarkan kami untuk berbuat baik setiap hari, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Biarlah apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu tetap menjadi teladan untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, pada saat membantu papa dan mama, atau pada saat di sekolah berkumpul bersama teman-teman, bapak dan ibu guru,
ataupun pada saat di lingkungan pertemanan, di gereja ataupun mungkin di kawasan rumah kita. Tuhan, ajar kami, tuntun kami, agar kami dapat menjadi anak yang baik dan anak kesayangan-Mu Tuhan, dengan terus melakukan proyek kebaikan setiap hari, supaya teman-teman kita dapat melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Tuhan, kami juga membawa doa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang lagi sakit. Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang sedang berkesusahan. Kami juga berdoa buat papa dan mama kita yang selalu bekerja, yang selalu juga melayani kita setiap hari dan yang selalu sayang sama kita. Tuhan, berikan umur yang panjang dan juga kesehatan, supaya papa dan mama terus setia untuk membimbing kami dan semakin diperbaharui rohaninya, semakin dewasa dan menjadi teladan juga untuk hidup kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan PA di GPIB Bethesda yang selalu setia mendampingi kami. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka juga berkat yang luar biasa dari Engkau, dan biarlah mereka tetap selalu menjadi role model kita dan panutan kita semua Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupan sekarang ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kalau pada sampai hari ini Tuhan, nilai-nilai kami boleh bagus, kami masih bisa ke sekolah dengan aman dan nyaman, bisa ketemu Bapak Ibu Guru, bisa ketemu teman-teman. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau baik banget di hidup kita. Terima kasih juga Roh Kudus yang selama 24 jam non-stop selalu menemani kita, selalu membimbing kita pada saat kami mengalami kesusahan, menghibur kami pada saat kami sedih, dan juga tentunya ada di saat kita pernah disenang. Terima kasih juga Bapak, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami membawa juga Tuhan doa untuk negara kami, negara Indonesia yang tercinta, dijauhkan dari yang jahat Tuhan, dan khususnya di masa pandemi ini Tuhan, biarlah orang-orang dapat kuat menghadapi virus-virus Tuhan yang ada di luar sana, biar kita tetap selalu sehat dan kita boleh berkumpul lagi dalam keadaan yang normal. Tak lupa kami juga berdoa untuk GPIB Bethesda Sidoarjo, gereja kita tercinta, rumah Tuhan yang paling kita cintai ini Tuhan. Biarlah GPIB Bethesda, gereja kami ini, dapat menjadi saluran berkat untuk banyak orang dan membuat orang-orang pun semakin nyaman untuk terus memuji dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami yang sudah kami lakukan, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Tuhan ampuni, kami tidak sanggup Tuhan untuk menjadi seseorang yang sempurna, anak yang sempurna, tapi kami tahu Tuhan dan kami yakin dan percaya Engkau yang menyempurnakan kami. Lewat firman hari ini kami mau berkomitmen untuk menjadi anak yang rajin berbuat baik. Tuhan Yesus mampukan ya, karena kita nggak mampu Tuhan kalau misalnya nanti ketemu teman kita yang nyebelin, atau mungkin ketemu teman-teman yang suka bikin kita kesel. Tuhan, kasih kita hati yang luas untuk boleh mengampuni dan terus berbuat baik kepada siapapun. Tuhan, doa kami ini kami alaskan hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan dasar ayat Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian persembahan. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Mari kita semua berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kakak punya informasi nih. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 30 Maret ya, tahun 2022 melalui WhatsApp grup kelas dengan format apa Kak? Nama _sektor _kelas, kelas AT dan AK. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Kak Dumas. Untuk memperingati Paskah, PLKPA mengadakan PA Bethesda Got Talent. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kak Fanya. Hai, jangan lupa untuk ikutan ya adik-adik. Adik-adik, untuk IMPA minggu depan tanggal 3 April 2022 akan diadakan melalui Zoom jam 10 pagi. Adik-adik jangan sampai kelewatan ya. Adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik semua yang berulang tahun pada tanggal 27 Maret sampai 2 April 2022. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru ya adik-adik. Oke, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Diakon Marina Brilian atau Kabian atas firman yang telah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih juga kepada Kak Sulis yang sudah mengiringi musik pada ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada Adik Shandina yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih juga kepada adik Brigita yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih kepada adik Isai dan Grasawa yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Kak Fanya. Terima kasih juga kepada Kak Diva. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian penutup Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa selalu menyertai-mu. Pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus menguatkanmu, dan pemulihan dari Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terombang ambing dunia dalam dosa, terjebak dalam kebencian yang menghancurkan. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Salam adik-adik Shalom adik-adik Layan PA. yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah pada bulan April. Apa sih bedanya? Kali ini PA Bethesda akan mengadakan PA Bethesda Got Talent. Nah, adik-adik yang talentanya di bidang nari, Menyanyi baca puisi, atau pantomim, yuk segera ikutan. paling lambat tanggal 3 April 2020. Info lebih lanjut, adik-adik bisa hubung Kak Fanya atau mungkin kunjungi IG atau Instagram PA Bethesda. Yuk, ditunggu ya. Cepetan ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.